Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Camedoids clustering. Camedoids clustering ini merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk pengelompokan data. Algoritma Camedoids atau dikenal pula dengan partitioning around Medoids adalah algoritma cluster non-hierarki yang merupakan varian dari K-means. Camedoid dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan K-means terhadap noise dan outlier. Camedoids menggunakan metode pengelompokan partisi untuk mengelompokkan sekumpulan N objek menjadi sejumlah K-cluster. Algoritma ini menggunakan objek pada kumpulan objek untuk mewakili sebuah cluster. Objek yang terpilih untuk mewakili sebuah cluster disebut dengan Medoids. Adapun langkah-langkah dari Camedoids clustering yaitu: yang pertama, tentukan K atau jumlah cluster yang diinginkan. Kedua, pilih secara acak Medoid awal sebanyak K dari N data. Yang ketiga, hitung jarak masing-masing objek ke Medoid sementara dengan menggunakan rumus Euclidean distance sebagai berikut. Keempat, tandai jarak terdekat objek ke Medoid dan hitung totalnya. 5. Penentuan anggota klaster terhadap Medoid sementara. Keenam, lakukan iterasi Medoid. Dan yang terakhir, hitung total simpangan atau S dengan cara mencari selisih antara jumlah kedekatan Medoid baru dengan jumlah kedekatan Medoid awal. Apabila nilai S sudah lebih dari 0, maka proses clustering dapat dihentikan. Namun, apabila nilai S masih kurang dari 0, maka tukar objek dengan data untuk membentuk sekumpulan K baru sebagai Medoid. Sebelum melakukan clustering dengan Camedoids, langkah pertama yang dilakukan adalah menginstal package yang tertera pada layar, yaitu package Vecto Extra dan Cluster. Kami sudah menginstal kedua package tersebut. Sekarang kita load package-nya. Kemudian masuk pada tahap penginputan data. Sintaksnya seperti yang tertera pada layar. Data yang digunakan pada video ini adalah dataset US Arrays yang ada pada R. Dataset ini adalah data jumlah penangkapan per 100.000 penduduk pada setiap negara bagian di Amerika Serikat tahun 1973 dengan variabel kejahatan pembunuhan atau murder, lalu penyerangan atau assault, kemudian persentase populasi di setiap negara bagian yang tinggal di daerah perkotaan atau urban pop, dan yang terakhir adalah pemerkosaan atau rape. Dari data tersebut perlu dihilangkan baris yang mempunyai missing value. Sintaksnya seperti di layar. Kemudian perlu dilakukan pengskalaan data dengan menggunakan fungsi scale. Kita lihat outputnya. Selanjutnya akan dicari nilai K optimum untuk melakukan clustering. Pada contoh ini akan dibentuk dua plot dalam menentukan K optimum. Yang pertama adalah membuat plot number of cluster dengan total within sum of square dengan sintaks sebagai berikut. Sekarang mari kita lihat plot yang terbentuk. Nah, melalui plot tersebut kita bisa menganalisis berapa jumlah K optimal yang bisa ditentukan. Total dalam jumlah kuadrat biasanya akan selalu meningkat saat kita meningkatkan jumlah klaster. Jadi ketika kita membuat plot ini, kita mencari titik di mana jumlah kuadrat mulai tertekuk mendatar. Titik di mana plot tertekuk biasanya merupakan jumlah klaster yang optimal. Nah, pada plot ini dapat kita ketahui bahwa jumlah K optimal ada di titik 4. Plot kedua yang dapat digunakan menentukan K optimal yaitu plot antara jumlah cluster dan gap statistik. Kita dapat menghitung gap statistik untuk setiap jumlah cluster menggunakan fungsi class gap dari package cluster, dan
kita dapat membuat plot jumlah klaster dengan gap statistik menggunakan fungsi fviz_gap_stat. Kita tetapkan K maksimum sebesar 10 dengan total bootstrap sebanyak 50. Kita coba run sintaksnya. Dan dari plot yang dihasilkan, kita dapat melihat bahwa gap statistik yang tertinggi berada pada K sama dengan 4, yang sesuai dengan metode elbow yang telah kita gunakan sebelumnya. Selanjutnya, akan dilakukan k-medoids clustering dengan jumlah cluster sebanyak 4 menggunakan fungsi PAM, singkatan dari Partitioning Around Medoids, yaitu membuat partisi pada sekitar medoid. Dari output yang dihasilkan, telah dibentuk cluster untuk setiap negara bagian dengan keempat centroid pada masing-masing cluster, yaitu Alabama, Michigan, Oklahoma, dan New Hampshire. Untuk lebih jelasnya, dapat dibentuk plot hasil clustering sebagai berikut. Menambahkan variabel cluster pada dataset dapat dilakukan dengan sintaks berikut. Terlihat pada dataset telah ditambahkan variabel cluster untuk setiap negara bagian di Amerika Serikat. Itu tadi penjelasan dan praktik dalam R Studio mengenai k-medoids clustering. Semoga apa yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman ya. Terima kasih dan sampai jumpa.